Episode 95, Malu. Lisa langsung menoleh saat mendengar suara deheman mertuanya. Wajahnya seketika memerah hingga menyebar ke telinga. Oh ya ampun, pekiknya. Lantas Lisa melepas pelukannya dan berlari masuk ke kamar. Dedi merusak suasana saja, kesal Regan. Namun dia belum berniat menyusul Lisa karena sebenarnya tadi dia sedang terlibat pembicaraan serius dengan papanya hingga tiba-tiba Lisa memeluknya. Gadis itu benar-benar lucu, ujar Hans seraya terkekeh. Papa benar, itulah mengapa aku menjadi tergila-gila padanya. Padahal awalnya kami saling benci. Hah, itu namanya benci jadi bucin? Menurut Dedi, Regan harus berbuat apa? Tidak ada, ikuti permainan pamanmu, maka masalahmu akan selesai. Jangan seperti atasanmu itu, merasa apa-apa bisa sendiri lantas dia merasa tidak butuh bantuan. Nyatanya istrinya mati sampai 5 tahun saja mencari motifnya dia tidak bisa. Padahal sudah jelas jika Karissa itu kejiwaannya terganggu. Kenapa sejak awal tidak disingkirkan saja? Dedi ikut-ikutan Om Suryo pakai kata singkirkan segala. Jelas saja memang pengganggu harus disingkirkan, tutur Hans. Tapi Regan takut Lisa membenci Regan. Tidak akan. Kamu lihat sendiri air mata yang dia keluarkan tadi setidaknya menunjukkan bahwa dia mulai menyadari keberadaanmu. Bukan karena perasaan hutang budi. Papa berani bertaruh, tidak lama dia akan mencintaimu dengan sangat besar. Hans menyeruput kopinya lalu beranjak dan menepuk pundak Regan. Butuh kesabaran untuk membalik hati seseorang, namun setiap ketulusan pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Regan langsung ikut masuk. Dia sudah tidak sabar menggoda Lisa, namun ternyata dia tidak menemukan Lisa di kamarnya. Regan langsung mengembuskan napas kasar. Sabar. Regan tersenyum sendiri mengingat tingkah kocolnya tadi. Dia bergegas masuk kamar mandi untuk membersihkan dirinya sebelum tidur. Sementara itu di kamar, ibunya, napas Lisa masih terputus-putus karena berlari. Beruntung ibunya sudah tidur, jika tidak maka ia akan semakin malu. Lisa menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya yang masih memerah. Bagaimana besok kalau bertemu papa? Malu banget. Kenapa tadi Regan juga nggak ngomong kalau ada papa di sana? Lisa menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Delano mendudukkan Lucy di meja wastafel, lalu ia mengisi bathtub dengan air hangat. Dia juga mengambil handuk kecil untuk mengeringkan keringat Lucy. Setelah air terisi dan Delano menuangkan cairan dengan wangi bunga mawar, Delano memasukkan tubuh Lucy dengan sangat hati-hati. Nyaman sekali, gumam Lucy seraya memejamkan matanya. Sebenarnya Lucy masih merasa malu melihat Delano dan dirinya yang sama-sama polos tanpa tertutup kain selai pun. Delano masuk ke dalam bathtub dan bergabung berendam bersama Lucy. Kebiasaan baru yang kini digemarinya. Lucy membuka matanya menatap wajah Delano dari samping karena pria itu memeluk tubuhnya posesif. Mas, ya sayang, kamu harus selalu hati-hati. Selama Karissa masih berkeliaran aku benar-benar tidak tenang. Delano menatap lembut wajah Lucy dan membelainya. Tenanglah, kamu pikirkan saja anak-anak dan dia, kata Delano seraya membelai perut Lucy. Bagaimana aku bisa tenang jika aku tahu dia mengincar nyawa kamu? Jangan diteruskan. Kamu tenang saja, kita punya Allah, kita punya Ayah Suryo dan orang-orang yang akan selalu melindungi kita. Lucy mengangguk patuh. Delano segera membilas tubuhnya dan Lucy, lalu dengan telaten memakaikan bathrobe di tubuh Lucy. Aku ambilkan baju ganti dulu, kamu di sini saja. Delano masuk ke walk-in closet, memakai kaos dan celananya. Setelah itu ia mengambil daster untuk Lucy. Mas, CD-nya mana? Tidak usah pakai, jawab Delano enteng, membuat Lucy ternganga kaget. Tapi Mas dingin. Mas yang akan menghangatkan kamu, jawab Delano. Ia merebahkan tubuh Lucy lalu dirinya ikut berbaring dan menghadap ke samping memeluk Lucy. Keduanya langsung terlelap setelah olahraga malam, sampai-sampai mereka tak mendengar ketukan pintu kamar mereka, di mana Devan dan Davin menangis mencari Lucy. Bunda, Davin, bukain pintu Bunda, Devan. Mita yang saat itu memang ingin melihat cucunya terkejut mendapati kedua cucunya menangis di depan pintu kamar Delano dan Lucy.
Pengasuh mereka juga menunggu kedua bocah itu dengan cemas. "Ada apa sayang?" "Depan mau tidur sama bunda." "Dapin juga," rengek kedua bocah itu. Mereka menangis seraya menggosok mata mereka. Mungkin mereka sudah terlalu mengantuk. "Nenek temani saja ya, mungkin bunda capek jadi sudah tertidur." Mita membawa kedua cucunya kembali ke kamar dan meminta pengasuh si kembar untuk beristirahat. Depan dan Dapin masih sesegukan saat Mita mengajak mereka mencuci kaki dan tangannya. "Kalau kalian mau tidur bersama bunda, sore hari kalian harus bilang pada bunda. Karena kalian kan tidak tahu kapan bunda istirahat. Bukankah kalian ingin punya adik bayi seperti teman kalian? Jadi kalian juga tidak boleh mengganggu waktu istirahat bunda dan ayah mulai sekarang." "Iya nenek, kami mau adik bayi. Kalau begitu mulai sekarang kalian tidak boleh mengganggu waktu istirahat bunda. Nanti kalau kalian mau ditemani bobo bilang sama nenek, nanti nenek temani kalian." "Iya nenek." Depan dan David mulai berbaring di kasurnya, dan Mita menceritakan dongeng hingga kedua putra Delano itu terlelap. Senyum Mita mengembang menatap kedua cucunya itu. "Tidur yang nyenyak cucu-cucu nenek. Nenek berterima kasih pada kalian. Karena kehadiran kalian, bunda kalian mau merubah prinsipnya. Terima kasih." Lirih Mita seraya membelai wajah kedua cucunya. Dia pun ikut merebahkan dirinya dan akhirnya terlelap. Karena Suryo malam ini pergi entah kemana. Suaminya itu hanya berpamitan akan pergi karena ada urusan penting. Mita tidak mau memenuhi otaknya dengan berpikiran buruk mengenai suaminya. Pasti dia memiliki alasan yang sangat kuat sehingga harus menyelesaikannya malam hari.